Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap dan berdoa kita semua sehat-sehat, tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur karena kita boleh bersama-sama kembali beribadah dalam Tuhan. Adik-adik, siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Tentunya kita semua ya bersukacita karena kita tahu kasih Tuhan ada di dalam hati kita sehingga kita semua dapat bersukacita. Mari adik-adik kita menyanyikan satu lagu pujian adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami semua boleh bersukacita, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Dan kasih-Nya dapat tinggal tetap di dalam hati dan kehidupan anak-anak-Nya yang juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana ya caranya supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita? Caranya adalah dengan kita selalu rindu mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hai adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada kami hari ini.
yang sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami semua dapat membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama baca Yohanes 15 ayat 5. Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, pasti tahu dong buah ini buah apa? Iya benar, buah ini adalah buah anggur. Dan pasti sebagian dari kita sangat suka buah ini. Contohnya adik yang satu ini nih. Wah, adik ini makan buah anggurnya lahap sekali ya. Kayaknya buah anggur itu sangat enak deh. Selain enak, buah itu besar. Makanya adik ini makan buah anggurnya sangat lahap dan berkali-kali. Pasti adik-adik juga mau kan? Sama, aku juga mau makan buah anggur ini. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi berbicara tentang anggur dan pokok anggur serta ranting-rantingnya. Adik-adik mau denger cerita lengkapnya nggak? Yuk, kita dengerin bersama-sama. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu dimiliki oleh Bapa dan dirawat oleh Bapa. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen tiba, sebagian rantingnya berbuah. Wah, enak sekali tampaknya. Tapi adik-adik, ranting yang sebagiannya lagi tidak berbuah. Maka Bapa sebagai pemilik pohon anggur itu memotong ranting yang tidak berbuah itu. Ranting itu kemudian menjadi kering, lalu dibakar. Kemudian Bapa mengambil buah anggur yang dihasilkan oleh ranting yang menghasilkannya. Ternyata anggur itu besar dan enak. Bapa sangat senang dengan hasilnya. Kemudian Bapa membersihkan ranting yang berbuah tadi, agar ranting itu bisa berbuah lebih banyak lagi. Dan wow, ketika musim panen datang lagi, ranting itu berbuah anggur yang sangat banyak dan bertambah enak. Bapa sangat bersukacita dan bergembira karena buah yang dihasilkannya semakin banyak dan enak. Dan Bapa terus memelihara kebun anggur itu. Adik-adik, cerita yang tadi itu merupakan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa sih arti perumpamaan itu? Yuk kita sebutin dulu satu-satu ada apa aja di dalam cerita tersebut. Ya, 1. Ada pengusaha kebun anggur. 2. Pokok anggur. 3. Ranting-ranting. Dan 4. Buah. Itu semua ada artinya loh adik-adik. Pengusaha kebun anggur itu adalah Allah Bapa. Kemudian pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang ranting-ranting itu adalah ya aku dan kamu. Kita semua murid-murid Yesus. Dan buah adalah perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang kita hasilkan. Ranting-ranting tadi menggambarkan kehidupan kita. Berarti kita harus tinggal di dalam pokok anggur supaya kita berbuah banyak, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus.
Sehingga Allah Bapa terus memelihara dan membersihkan dan merawat kita. Dan akhirnya kita terus berbuah. Buah yang seperti apa sih? Yaitu memiliki sifat-sifat perbuatan yang baik, yang Allah senangi. Contohnya, kita berbuah menjadi anak yang baik, taat, suka menolong, jujur, dan masih banyak lagi. Tapi caranya gimana? Cara kita untuk dapat hidup di dalam Yesus Kristus adalah dengan rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan bersaat teduh. Sama seperti saat ini, meskipun kita di rumah saja, tapi kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya, ketika kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita dapat melakukan apa saja perbuatan yang akan disenangi oleh Allah. Maka dari itu, kakak mengajak kita semua untuk hidup di dalam Kristus, supaya kita berbuah banyak. Dan yakinlah Tuhan akan memelihara dan memberikan kita kekuatan. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Sekali lagi dengan lebih sukacita. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam ibadah online hari ini. Tuhan, kiranya kami tetap bersukacita meskipun ibadah kami sudah mau selesai. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu belajar, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kami berbuah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang pimpin kami agar kami boleh terus melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau berikan mereka kesembuhan dan sukacita, supaya mereka pun boleh bersama-sama bersukacita dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu.